Di Masjid Nabawi, suara riuh para penuntut ilmu memenuhi ruangan, tapi tiba-tiba suasana hening. Semua mata menunduk, semua tangan berhenti menulis. Ya, seorang laki-laki berwajah tenang memasuki majelis. Ia mengenakan pakaian bersih berwarna putih, rapi dan beraroma harum. Langkahnya pelan, penuh dengan wibawa. Dialah Imam Malik bin Anas rahimahullah, sang ahli hadis dari Madinah. Namun yang membuat orang-orang terdiam bukan karena ilmunya saja, melainkan adab dan ketenangan yang memancar dari dirinya. Nah, Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Kota itu tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan, telah menjadi pusat ilmu dan adab. Keluarganya adalah keturunan tabi'in, orang-orang yang hidup setelah para sahabat Nabi. Nah, sejak kecil Malik dikenal tenang dan pendiam. Ia suka duduk di masjid mendengarkan kisah para ulama, dan ibunya seorang wanita salehah bernama Al-Aliyah memiliki peran besar dalam bentuk akhlaknya. Nah, suatu hari ibunya memakaikan sorban di kepalanya dan berkata, "Pergilah ke majelis Rabi'ah Ar-Ra'i, pelajarilah adabnya sebelum ilmunya." Nah, itulah awal perjalanan Imam Malik. Ia belajar bahwa ilmu tanpa adab adalah bencana, dan adab tanpa ilmu adalah kebingungan. Malik muda belajar pada banyak ulama di Madinah. Ia dikenal tekun dan sangat menghormati gurunya. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW disebut, wajahnya berubah antara takut, hormat, dan juga cinta. Ia tidak mau meriwayatkan hadis dalam keadaan berdiri atau tergesa-gesa. Bahkan sebelum mengajar hadis, ia mandi, memakai wangian, mengenakan pakaian terbaik, lalu duduk dengan tenang. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Aku ingin memuliakan hadis Rasulullah SAW sebagaimana mestinya." Setiap kali Imam Malik duduk di majelisnya di Masjid Nabawi, murid-muridnya duduk melingkar dengan penuh adab. Tidak ada yang berbicara tanpa izin, tidak ada yang mengangkat suara melebihi beliau. Jika ada seseorang bertanya dengan nada keras, Malik hanya menatapnya sebentar lalu menjawab dengan lembut, "Ini majelis ilmu, bukan pasar." Nah, dalam majelis itu, Imam Malik tidak membaca dari buku. Ia meriwayatkan hadis dari hafalannya. Ribuan hadis yang telah ia pelajari sejak muda. Suatu hari, Khalifah mengirim utusan kepada Imam Malik. Ia meminta agar kitab Al-Muwatta dijadikan hukum resmi di seluruh negeri Islam. Namun Imam Malik menolak dengan santun. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan paksakan manusia mengikuti satu pendapat. Para sahabat Nabi telah menyebar ke berbagai negeri, dan setiap mereka memiliki ilmu dan ijtihad." Dan sikap itu menunjukkan kebesaran hatinya. Ia tidak mencari kekuasaan atau kehormatan, tapi kebenaran dan keridhaan Allah. Pada masa Khalifah Al-Mansur, terjadi fitnah besar di Madinah. Sebagian orang menolak baiat politik dengan alasan agama. Imam Malik berdasarkan ijtihadnya menyampaikan fatwa bahwa sumpah yang dipaksakan tidak sah. Fatwa itu membuat penguasa murka. Beliau ditangkap, dipukul, bahkan pundaknya terkilir. Namun ia tetap sabar dan tidak menyesali ucapannya. Beberapa waktu kemudian, Khalifah menyesal dan meminta maaf secara pribadi. Imam Malik memaafkannya karena baginya ilmu harus berdiri di atas kebenaran, bukan di bawah kekuasaan. Imam Malik dikenal dengan kitabnya Al-Muwatta, salah satu kitab hadis dan fikih paling awal dalam Islam. Ia menyusunnya selama 40 tahun dengan menyeleksi ribuan hadis dan pendapat sahabat. Ketika muridnya bertanya mengapa begitu lama, ia menjawab, "Aku ingin hanya yang sahih dan bermanfaat tersisa di dalamnya." Kitab itu kelak menjadi rujukan bagi ulama besar lainnya, termasuk Imam Syafi'i yang pernah berkata, "Tidak ada kitab di muka bumi ini setelah kitabullah yang lebih sahih daripada Al-Muwatta karya Imam Malik." Dan di masa tuanya, Imam Malik tetap mengajar di Masjid Nabawi, dekat makam Rasulullah yang selalu ia hormati. Ia jarang berpergian keluar Madinah. Ketika ditanya alasannya, ia berkata, "Aku tidak sanggup meninggalkan kota tempat Nabi dimakamkan." Nah, beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Ya, seluruh penduduk Madinah menangis karena mereka kehilangan seorang alim yang tak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga mengajarkan makna adab dan ketulusan.
Itu adalah kisah tentang Imam Malik dan bagaimana beliau mengajarkan adab ilmu kepada murid-muridnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Sekian.